Selamat pagi anak-anak. Anda suka cita? Sehat semuanya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita serahkan kepada Tuhan supaya belajar kita pada hari ini Tuhan berkati. Nah, kepada Febri memimpin dalam doa, silakan maju. Teman-teman, mari kita bernyanyi berdiri semua. Bernyanyi bangkit suka nama Yesus. Tiga ya. Bangkit suka nama Yesus, mari maju dan dapat kuasanya. Kita buat diri semesta, alangkah indahnya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus benar Tuhan. Nama Yesus kita benteng yang teguh. Nama Yesus yang akan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tuhan terima kasih atas segala pertolongan kami sehingga kami dapat bertemu dengan sekolah ini. Tuhan terlebih dahulu Bapa dan Ibu kami yang akan mempelajari kami. Tuhan Ibu juga Bapak Ibu yang kami tinggalkan di rumah, berilah mereka kekuatan agar bisa mencari nafkah kehidupan sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami yang kami singkat akan dikerjakan melalui Yesus Kristus Guru Penyelamat kami. Amin. Silakan duduk. Baik, Ibu akan absen dengan namanya. Amroxius Gulem, Hadir Bu. Angelica Pascal Gulem, Hadir Bu. Erika Esther Gulem, Hadir Bu. Febri Aman Baru, Hadir Bu. Randi Baru, Hadir Bu. Krista Baru. Hadir Bu. Hadir semuanya ya. Baik anak-anak kami, saat ini kita akan masuk pada materi kedua dengan judul dampak dosa. Dengan judul adalah dampak dosa. Nah, tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menjelaskan arti dosa. Bahwa dosa itu adalah merupakan pelanggaran manusia terhadap firman Allah. Yang kedua, tujuan materi kita pada hari ini yaitu memahami dan menyebutkan dampak dosa. Tentu dampak dosa itu berdampak dengan orang lain dan berdampak pada diri sendiri. Dan ketiga, kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang sudah berdosa, yang sudah bersalah. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita di dalam doa dan
Nah, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, silakan membaca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, Gustina maju ke depan, silakan membaca Kejadian pasal 4 ayat 7. Kejadian pasal 4 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, engkau harus kuasa atasnya. Amin. Silakan ke belakang. Nah, anak-anak kami, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Artinya, Adam dan Hawa tinggal di luar. Jadi tidak boleh lagi kembali ke Taman Eden. Karena Taman Eden tersebut telah dijaga oleh malaikat dengan ketat. Jadi Adam dan Hawa tinggal di luar. Akhirnya Adam dan Hawa memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel. Kain itu anak sulung dari Adam dan Hawa, menjadi tumbuh besar dan dewasa. Kain adalah seorang petani atau seorang peladang atau pekebun. Dia di situ menanam buah-buahan, sayur mayur. Begitu juga Habel adiknya. Habel adalah seorang penggembala domba. Nah, ketika mereka bekerja, baik itu Kain dan Habel mengusahakan tanamannya, begitu juga Habel mengusahakan domba-dombanya. Setelah berhasil, setelah menghasilkan dari usaha mereka, baik sebagai petani maupun sebagai penggembala domba, mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan hasil tanahnya untuk dipersembahkan kepada Allah di atas mezbah. Kemudian juga Habel mempersembahkan hasil domba-dombanya untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, kemudian ada satu hal yang kita lihat dalam persembahan ini, baik itu Kain dan Habel. Kain sedikit agak marah kepada adiknya. Kenapa marah? Karena Allah tidak menerima persembahan Kain. Lalu di situ Allah bertanya, kenapakah hatimu Kain begitu geram, begitu marah? Kalau sudah yang terbaik kamu persembahkan kepada Allah, pasti aku menerima. Karena Habel mempersembahkan persembahannya, yaitu dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, dengan kesungguhan, dengan persembahan yang harum, sehingga di situ dikatakan bahwa persembahan Habel yang diterima oleh Allah. Akhirnya kan ini sangat marah sama adiknya. Timbul yang namanya iri hati. Lalu Kain mengajak adiknya di suatu padang. Lalu di situ Kain memukul adiknya. Dan akhirnya Kain membunuh adiknya. Itulah pembunuhan pertama yang dilakukan di dunia ini, yaitu di mana Kain memukul adiknya sampai membunuh adik
ketika Kain bekerja, lalu Allah datang. Apa kata Allah kepada Kain? Kain, di mana adikmu? Tetapi Kain menoleh dan melihat Allah. Dia berkata begini, apakah aku penjaga adikmu? Sebenarnya Allah sudah mengetahui apa yang terjadi, bahwa Kain itu telah membunuh adiknya, bahwa Kain itu iri hati kepada adiknya, karena hanya persembahan adiknya yang diterima oleh Allah. Lalu Allah memberikan suatu hukuman kepada Kain. Apa hukuman itu? Bahwa tanah tidak akan menghasilkan lagi kesuburan, tidak akan menghasilkan tanaman yang baik. Oleh karena Kain juga mempersembahkan yang kurang berkenan kepada Allah melalui hasil pertanian. Lalu Allah berkata bahwa darah adikmu tersebut telah sampai kepada kami. Jadi itulah yang dilakukan Kain kepada adiknya. Akhirnya apa yang terjadi? Kain ketakutan. Kenapa Kain ketakutan? Ada yang tahu? Tidak. Karena telah melakukan suatu dosa. Karena telah membunuh adiknya. Lalu Allah memberikan suatu hukuman. Lalu pergi dari sini dan mengembara. Apa yang terjadi? Kain lagi ketakutan. Kalau aku dilihat nanti pasti aku juga dibunuh, karena sudah diketahui bahwa aku juga seorang pembunuh adikku. Lalu Allah mengasihi Kain dan berfirman kepada semua manusia bahwa Kain tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh lagi dendam kepada Kain. Sebenarnya di situ dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada Kain. Kemudian ketika saat itu kita melihat bahwa Kain dan Habel mempunyai hubungan darah, yaitu mereka adalah bersaudara. Di sini kita mengetahui bahwa akibat dari perbuatan Kain dan Habel adalah dampak dosa, yaitu dampaknya yang pertama bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Contohnya, kalau bagi diri sendiri kita memiliki yaitu pasti kita akan cemas kalau kita memiliki suatu kesalahan. Dan kedua, hidup kita tidak akan tenang. Hidup kita tidak akan tenang. Dan ketiga, kita tidak akan merasa nyaman. Dan keempat, hidup ini tidak akan damai. Begitu juga yang berlaku kepada Kain. Hidupnya ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan, tidak ada kedamaian, bahkan takut menghadapi berbagai, karena dia tahu sudah bersalah karena telah membunuh adiknya. Kemudian, kalau kita suatu melakukan kesalahan, yaitu dampak bagi diri kita sendiri, yaitu khususnya Habel, nyawanya hilang. Dan ketika Habel meninggal, apakah orang tuanya sedih atau tidak? Sedih. Ya, orang tua Habel sedih karena anaknya sudah meninggal, karena sudah terbunuh. Itu adalah dari dampak dosa. Nah, kemudian anak-anak, ketika kita melakukan suatu kesalahan, ketika kita berdosa, tentu yang bisa mengampuni kita adalah hanya Allah. Kalau kita mengakui kesalahan kita, kalau kita jujur di hadapan Allah, dan kalau kita menyatakan bahwa tidak lagi berbuat dosa. Nah, sebelum kita lanjut kepada diskusi, kita akan mendengarkan dari Ester firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7.
Jadi yang dapat menyucikan kita adalah hanya darah Yesus. Untuk itu kita akan tiba pada diskusi kelompok dan silakan membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan mengerjakan dan berdiskusi dengan baik, dan supaya memahami setiap pertanyaan, dan waktu diberikan selama 10 menit. Dipersilakan.
Silakan menjawab dengan baik ya. Iya, Bu. Dan dipahami setiap pertanyaan. Sudah? Nah, kembali ke tempat masing-masing. Baik, karena sudah berdiskusi dengan baik, maka sekarang dipresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Jadi sudah siap semuanya? Sudah. Dari kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1 yaitu 1. Siapa nama anak dari Adam dan Hawa? Jawaban: Kain dan Habel. 2. Apa arti dosa? Jawaban: suatu tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. 3. Apa pekerjaan Kain dan Habel? Pekerjaan Kain adalah seorang petani dan pekerjaan Habel adalah seorang pengembala domba-domba. 4. Mengapa Kain membunuh Habel? Jawaban: karena Tuhan tidak menerima persembahan Kain. 5. Siapa yang mengampuni dosa manusia? Jawaban adalah Yesus Kristus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Hasil diskusi kami kelompok 2. 1. Siapa nama anak dari Adam dan Hawa? 1. Jawab: Kain dan Habel. 2. Apa arti dosa? Jawab: dosa adalah yang meninggalkan perintah Allah. 3. Apa pekerjaan Kain dan Habel? Jawab: Kain bertani dan Habel
menjawab dengan baik dengan tepat, yaitu siapa nama Adam, nama anak dari Adam dan Hawa, siapa? Bahwa kedua apa arti dosa, yaitu merupakan pelanggaran manusia terhadap firman Allah. Dan ketiga, apa pekerjaan Kain? Seorang petani. Pekerjaan Habel? Mengapa Kain membunuh Habel? Jadi yang kelima, siapa yang mengampuni dosa manusia adalah Tuhan Yesus atau Tuhan Allah. Jadi anak-anak kami, hasil diskusinya sangat bagus dan setelah belajar dengan baik. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, kalau kita lihat bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dan kedua, dosa memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Dan ketiga, kita jangan menganggap bahwa dosa enteng itu adalah enteng, tidak bagus. Jadi dosa itu tetap dosa. Jadi kita tadi menyatakan tidak boleh lagi melakukan yang namanya dosa. Kalau kita melakukan dosa, hati kita tidak damai, hati kita cemas, hati kita pasti takut dan jauh dari Tuhan. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, begini anak-anak, bagaimana kalau kita meminta ampun kepada Tuhan, yaitu kita harus minta ampun di dalam doa kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita, supaya Tuhan memaafkan kita, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah kudus, maka kita juga harus kudus. Tetapi kalau kita melakukan satu kesalahan, kita tidak kudus lagi. Sebab kita ini adalah serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kemudian bagaimanakah Allah ketika kita mengakui kesalahan kita dan bertekad tidak melakukan lagi namanya dosa? Allah merangkul kita, Allah mengasihi kita, dan Allah memberikan suatu pengharapan kepada kita. Pengharapan itu adalah damai sejahtera. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita berada, berkat Tuhan selalu tercurah atas hidup kita. Asal kita tidak lagi melakukan dosa, tidak iri hati, tidak dengki, tidak sombong, tetapi kita harus bekerja keras dan memberikan yang terbaik seperti Habel. Sebab Tuhan berkenan pada persembahan dari hati, dari kesungguhan, dan dari iman yang benar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, kita tutup dalam doa. Kepada petugas dipersilakan. Dan teman-teman, mari nyanyi berdiri semua. Mari kita bernyanyi, di hati ini ada cinta. 3, adalah di hati ini ada cinta. Cinta
kami dan